Salam ilmu tanpa batas. Kita ketemu lagi bersama Abu Yazid yang baru saja sembuh dari sakit ya, Bu ya. Mari kita mulai dari kisah Bani Bueh atau Bani apa, Bu ya? Tetap Bani Abbas, Hah? tapi pengaruh Turki Bani Abbas dalam masa pengaruh Turki. Oke. Tes suara 1 2 3. Dilanjut. Baik teman-teman, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini ya. Tetap membahas sejarah peradaban Islam, dinasti Bani Umayyah. Kita mengulang kembali dari awal. Dinasti Bani Umayyah ini adalah dinasti yang didirikan oleh eh, seorang pejuang besar, keluarga eh, keluarga Abbas ya, paman Nabi, dari keturunan paman Nabi. Kemudian apa kerajaan Bani Abbas ini lama sekali berdiri, hampir 5 sampai 6 abad. Jadi 5 sampai 6 abad, 500 tahun. Jadi perjalanan panjang yang dilalui oleh pemerintahan Bani Abbas ini, dan sudah banyak dari khalifah yang memimpin dalam kerajaan atau kekhalifahan Bani Abbas ini, terhitung lebih dari pada 30 ya, atau 37 khalifah yang ikut mewarnai di dalam perjalanan dinasti Bani Abbas sebagai khalifah yang mengatur kekuasaan Bani Abbas saat itu. Kemudian setelah Al-Mu'tasim ini menjabat, setelah menggantikan Al-Mutawakkil 'ala Allah ya ini. Maka Al-Mu'tasim ini menjadi salah satu khalifah yang secara di dalam sejarah ini menjadi pemicu masuknya orang-orang Turki ke dalam tubuh pemerintahan. Karena orang-orang Turki saat itu banyak yang masuk dan diberikan jabatan oleh sang khalifah tadi, sehingga orang-orang Turki ini memegang peranan strategis di dalam pemerintahan. Dan hal itu juga setelah diteruskan oleh Khalifah Al-Muntasir, itu ada persaingan orang-orang itu yang tidak suka terhadap pengaruh Turki yang terlalu banyak di dalam pemerintahan, sehingga hal itu memicu juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau sang khalifah ini cenderung mewakili eh, keinginan-keinginan dari bangsa Turki tadi, sehingga saat itu juga sang khalifah ini mengundang eh, apa Bani Bueh ya, atau Ahmad bin Bueh ikut mencari solusi bagaimana tekanan-tekanan orang Turki yang mempengaruhi pemerintahan itu. Saya sapa dulu ini ada Willy, waalaikumsalam. Terus? Ya saat itu ikut memecahkan persoalan agar meminimalisir tekanan orang-orang Turki kepada sang khalifah. Masuklah Bani Bueh, tetapi pada akhirnya sang khalifah awalnya minta bantuan kepada Bani Bueh, malah Bani Bueh sendiri yang mengekang dan memposisikan kekuatan di dalam tubuh pemerintahan itu. Jadi Bani Buah inilah yang mengendalikan sang khalifah, bukan orang Turki. Malah awalnya sang khalifah ingin minta bantuan kepada Bani Buah, malah Bani Buah setelah diberikan kepercayaan memainkan peranan strategis pemerintahan pada saat itu, sehingga sang khalifah sendiri hanya sebagai lambang eh, bahwa kekuasaan Islam itu dipegang oleh Bani Abbas, tapi yang memainkan peranan saat itu adalah Bani Bueh. Dan pada akhirnya Bani Bueh ini yang berpaham Syiah pada akhirnya dikalahkan oleh Bani Saljuk, yaitu orang-orang Sebentar, Turki. ini Jadi bani-bani memang kalau seandainya di Indonesia itu apakah partai keturunan, bukan partai? Hah? keturunan ini, Oh, bukan keturunan partai atau ya. kelompok ya. Kelompok dari keturunan tertentu yang kemudian menjadikan satu kekuatan, dan kekuatan itu akhirnya mendominasi di dalam kelompok itu, dan yang menang akhirnya nanti memproklamirkan diri sebagai Bani Abbas, Bani Bueh, Bani Saljuk.
Nah, saat Turki dikuasai oleh Bani Salju seperti semalam ya, seperti 2 hari yang lalu, maka terjadi peperangan. Orang-orang Salju ini terjadi apa, terjadi kontak dengan orang-orang Romawi di bagian timur saat itu. Setelah Bani Salju ini menguasai Palestina atau Yerusalem ya, setelah Bani Salju ini menguasai Yerusalem di bawah komando, Alp Arselan saat itu, orang-orang Kristen ini merasa tidak bebas lagi, tidak seperti, Yerusalem ini dikuasai, Oleh dinasti Bani Fatimiyah saat itu. mhm. Jadi Yerusalem ini dikuasai, dinasti Fatimiyah yang berpaham Syiah waktu itu, kemudian dikalahkan oleh Saljuk, Bani Saljuk. Tapi sejak Yerusalem dikuasai Saljuk, maka orang-orang Kristen terutama dari daerah sekitar susah untuk berziarah ke sana karena Bani Saljuk itu menerapkan satu kebijakan yang tidak sama dengan kebijakan apa, khalifah ataupun raja-raja Islam sebelumnya, yaitu membatasi mereka masuk ke ke Yerusalem dan hal itu juga para pendeta yang yang terkumpul sudah ada musyawarah di salah satu, tempat, diundanglah semua tokoh-tokoh ataupun Masyarakat, pendeta saat itu mhm, yang akhirnya dengan diputuskannya di dalam musyawarah itu meminta kepada Paus Urbanus II untuk mengadakan perang suci agar supaya Paus perang salib itu saat ya? itu ya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik, Kristen yang ada di wilayah kekuasaan Islam ataupun di luar kekuasaan Islam seperti di Eropa ya, di Eropa. Maka saat itu Paus Urbanus II ini menyerukan perang suci yaitu perang salib, Antara orang untuk Islam melawan orang-orang Islam. Tujuannya adalah ya untuk mengambil tempat-tempat yang mereka kuasai, oleh orang Islam saat itu ingin diambil misalnya kembali. Yerusalem Ya itu. Yerusalem dan kota-kota Ini penting Abuya, lainnya ini. berkisah atau, sejarahnya itu dari kitab apa, Bu, ya? Kita gabungan ya, ada Tarikhul Khulafa, Mhm. ada sejarah peradaban Islam, yaitu Badriyatim ya, ada sejarah peradaban Islam, eee, saya nggak tahu, lupa saya satunya itu pengarangnya, kemudian ada juga sejarah peradaban Islam, eee, Harun Nasution ya, Harun Nasution kalau nggak salah itu. Jadi kita gabungan 4 literatur untuk Jadi untuk ya mhm, untuk meramu untuk sehingga teman-teman yang malas membaca silahkan mendengarkan Abuyah berkisah tentang nah, sejarah Nabi ini. saat itulah kemudian terjadi perang salib. Perang salib ini perang antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen, di mana kelompok Islam pada awal periode ini kalau di dalam sejarah perang salib terbagi menjadi 3 periode. Periode awal, periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Periode pertama ini perang salib yang yang dipimpin oleh raja-raja Eropa ya, orang-orang Kristen dan atas seruan daripada Paus Urbanus II tadi ini telah menguasai kota-kota penting yang menjadi kota-kota yang dulu pernah dikuasai oleh orang Islam, termasuk di antaranya, Yerusalem ini. Yerusalem, kemudian Syria juga dikuasai, oleh orang Romawi saat itu. Ini sebenarnya perang Romawi dengan Islam, tapi karena Romawi yang notabene-nya itu didominasi oleh orang-orang Kristen, jadi perangnya antara Kristen dengan Islam. Jadi perang Mmm, dengan Islam. Jadi padahal negara Romawi gitu ya? iya, jadi Negara Romawi dan negara Baghdad dong, kan? iya kalau lebih khususnya begitu, tapi ini kan Ya mencakup semua Islam ini. ada di Ya, Baghdad, Islam sedangkan Kristennya ada di negara Romawi. ya di Roma. Tapi Mhm, Romawi Timur, ya Romawi Timur, Romawi kan pecah jadi 2, Romawi Barat, Romawi Timur. Yang apa, kekuasaannya itu meliputi Turki atau Asia Kecil saat itu. mmm. Tempat-tempat yang menjadi pusat kebudayaan orang-orang, Romawi itu dikuasai oleh orang Islam. Kemudian
di periode pertama ini dikalahkan orang Islam sama orang Romawi. Jadi tempat-tempat yang dulu dikuasai Mhm. oleh orang Islam itu dikuasai kembali oleh orang Romawi atau oleh orang Kristen ya. Itu terjadi, perang salib ini 2 abad, mulai tahun berapa itu 1096 sampai 1291. Baghdad belum hancur ini. Baghdad hancurnya 1258. Nanti hancurnya memang betul-betul punah Baghdad itu pada masa melakukan serangan dari tentara Tartar Mongol atau Mongolia di Asia ya. Itu baru memang betul-betul punah menandai Runtuhnya. berakhirnya kekuasaan Bani Abbas saat itu di Baghdad. Tapi Mhm. ini Baghdad di saat perang salib ini Mhm. sudah mengalami perpecahan. Bahkan di dalam sejarah masuk ke dalam kategori Baghdad masuk di dalam eee, kekuasaan yang sudah terpecah belah ya, dari kekuasaan pusat dengan kekuasaan yang ada di daerah itu. Jadi kekuasaan yang ada di daerah atau di gubernur tidak patuh lagi kepada pemerintahan pusat, Ini tidak seperti masa Bang Willy zamannya katanya Al-Ma'mun. Masya Allah, terima kasih ilmu sejarahnya suhu. Belum suhu, cuma berbagi ilmu ya Bu ya. Terus, Jadi periode pertama perang salib ini dimenangkan oleh Kristen. Itu terjadi tahun 1096 sampai 1144 ya. Itu memang dikuasai oleh Kristen. hmm, Lah, setelah tempat-tempat yang dulu dikuasai oleh orang-orang Islam ini dikuasai pindah tangan kepada orang Kristen, maka saat itu orang-orang Islam ini apa, semakin berkobar semangatnya untuk menguasai menguasai tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh orang Islam kembali untuk merebutnya kembali ini kalau saat itu. boleh spesifik karena Bu ya, besok jangan hanya Yerusalem, misalnya apa lagi yang kok menjadi semangat banget gitu? Berarti kan bukan hanya Yerusalem ya Bu ya? Iya, seperti Banyak kan? kota-kota di desa dan kota-kota kecil yang menjadi pusat peradaban Romawi yang dikuasai oleh orang Islam. Tapi Mmm. yang kita sering sebut Yerusalem, kemudian Syria, karena memang kota itu sangat terkenal sekali dalam sejarah Islam dan menjadi tempat pertumbuhan ataupun kebudayaan dan raja-raja Islam yang berkuasa saat itu. Jadi Ayo ayo ayo. pada masa-masa awal ini memang orang Kristen ini menang ya melawan orang Islam. Itu kalau melihat dalam sejarah, Saya menangnya tambah. orang Kristen ini terbagi 2 serangan ya. Serangan pertama melibatkan atau didominasi oleh orang-orang ataupun orang yang tidak begitu terpelajar. Petani, kemudian ya bukan militer, sehingga tidak terstruktur gerakannya saat itu. Hal itu dikalahkan oleh orang Islam, tapi gelombang kedua yang didominasi oleh para militer yang sudah terstruktur, sudah terorganisir, maka pihak ataupun orang-orang Islam saat itu ini mengalami kekalahan. Sehingga kota-kota penting yang awalnya dipegang oleh orang Islam jatuh ke tangan orang Kristen saat itu. Dan itulah yang kemudian memicu terjadinya apa namanya semangat yang sangat luar biasa bagi orang Islam untuk merebut merebut kembali kota-kota yang telah dikuasainya saat itu. Maka yang paling masyhur, yang paling terkenal, populer namanya adalah Imamuddin Az-Zanki, penguasa di Irak saat itu, kemudian diteruskan oleh putranya Nuruddin Az-Zanki Bagus dan ya namanya ya Zangki. kemudian Bagi ibu-ibu yang lagi sampai hamil, akhirnya ini ini ada referensi nama Zangki. Sholahuddin Al-Ayyubi. Nah, 3 nama yang sangat terkenal penakluk di dalam perang salib sebagai panglima dan komandan orang Islam melawan orang Kristen saat itu. Lah pada masanya ini, pada masa Sholahuddin Al-Ayyubi ya, generasi ketiga Sholahuddin Al-Ayyubi ini, maka pihak Kristen ini mengalami kekalahan di periode kedua. Ini terjadi pada tahun 1144. Orang Kristen kalah
dan tempat-tempat yang dulu pernah dikuasai oleh orang Kristen, termasuk juga Yerusalem, Syria, Bosen kemudian lain saya itu dengar sebagainya, ini Yerusalem terus. dikuasai oleh orang Islam. Sehingga hal itu juga direbut, tetapi pada masa Sholihuddin Al-Ayyubi Kembali berjaya. ini Ya. memberikan izin, Oh, sehingga bukan. terjadi sehingga di situ terjadi semacam perjanjian Mhm. antara orang-orang Romawi atau orang Kristen lah kita nyebutnya, orang Kristen dengan Islam. Sholihuddin Al-Ayyubi itu tidak akan mengganggu orang yang berziarah Kristen ke Yerusalem ini. Mmm. Tapi kalau pada masa sebelumnya tidak diperbolehkan, memang dibatasi pada masa Alam Arselan. Tapi pada masa Sholihuddin Jadi itu Al-Ayyubi, cikal bakalnya, Israel sama Palestina kayaknya ini ya, Bu, ya? ya kalau Sampai itu sekarang kan Yerusalem itu diperebutkan tiga diperebutkan. tiga agama, Heeh, Yahudi, kemudian Nasrani, dan sekarang ini. Islam. Ya sama. Iya, berarti kan itu cikal bakal ceritanya sampai sekarang hingga Enggak, itu memang ada hal lain kalau dengan Yahudi. oh Ada hal begitu. lain, ini dengan pihak Kristen. Motifnya ini ada tiga memang. Terjadinya motifnya perang salib ini ada tiga. Faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik. Jadi Mmm, motifnya yang melatar belakangi perang salib antara Kristen dengan Islam itu ada tiga di dalam sejarah. Yang pertama adalah motif agama. Apa motif agamanya ini? Ya mereka ingin menduduki kota-kota atau tempat-tempat suci yang dianggap suci oleh mereka itu. Dan juga Paus Urbanus II saat itu yang menghimbau kepada seluruh lapisan orang ya Kristen, dia berjanji siapa yang ikut di dalam peperangan perang salib ini dosa-dosanya dihapus. Orang Kristen ini iya, dosanya akan maksudnya dihapus. apa, Kemudian jihad iya, fisabilillah. kalau dalam Islam jihad fisabilillah itu sehingga memancing semangat yang sangat luar biasa dan disambut oleh raja-raja saat itu yang wilayah kekuasaannya dicaplok oleh orang-orang Islam atau dikuasai oleh orang Tapi Islam. tidak apa-apa, Bu, ya. Jadi motif motif agamanya ini yaitu motif agamanya. Sehingga Paus Urbanus ini sebenarnya ingin menyatukan semua gereja-gereja yang ada di dalam kekuasaan Romawi dan Yunani saat itu. Oh, ingin Sehingga ia mempersatukanlah ingin gitu. pemersatuan sehingga permintaan pendeta maupun dari raja-raja yang notabene-nya Kristen, itu disambut hangat oleh sang paus tadi. Jadi motifnya agama, ya begitu motifnya agama ini. Yang mereka Kalau mengadakan perang suci, orang dibandingkan Islam dengan dengan orang Kristen ini. dibandingkan dengan Palestina Israel itu perang apa itu sebenarnya? Sekarang kan banyak dipicu oleh ekonomi, politik, kemudian popularitas, dan itu kan popularitas dunia. Siapa yang lebih gagah-gagahan, kan di era teknologi sekarang ini. Siapa yang menang di dalam pertempuran itu, tentu dia yang menguasai teknologi karena semakin modern sekarang peperangan itu. Ingin Iya, mendominasi kalau dunia, kan Palestina begitu nggak punya sekarang ini. ini ya, Bu, ya, nggak punya Kalau sekarang, kalau dulu agama, ya ekonominya ada, motif ekonominya. Politiknya pasti air pasti itu. aja kalau Palestina itu keruh, sedangkan yang di Iya, Israel bening kan gitu. Itu sudah kalah dari hal untuk iya. menjernihkan air. Itu kan kasihan banget. Ya Terus itu ya, Bu, ya? ya. Motif agamanya karena ingin mereka para pendeta ini ingin menyatukan kekuasaan-kekuasaan yang berbasis ataupun gereja-gereja ini disatukan kembali. Sehingga Sang Paus sendiri ikut menfatwakan kalau sekarang itu ikut menyuarakan kepada menghimbau kepada seluruh orang-orang Kristen ikut andil dalam peperangan itu. Dan motif, politiknya pasti. Apa motif politiknya ini di dalam perang salib ini, raja-raja dari pihak Kristen, terutama Romawi saat itu yang menduduki tempat-tempat tempat-tempat Penting, strategis ya, tempat penting lah. ini dikuasai oleh orang Islam, sehingga itu susah sekali bagi mereka secara secara politik ini mengadakan perluasan. Kan awalnya ini mengadakan perluasan-perluasan daerah untuk membangun sebuah kekuasaan besar di dalam sebuah negara ini. Ini hilang. Jadi motif politiknya di situ. Iya, itu sebenarnya gimana Heeh, sih awalnya kok misalnya kayak Indonesia itu kok, batasnya dari Aceh, terus sebelah timurnya ini, itu awalnya gimana ya itu dunia itu? Kok nggak negara Indonesia itu hanya Jawa aja misalnya?
Itu kan berarti seperti kisah ini, perluasan daerah dari Baghdad ke sini gitu ya, Bu, ya? Iya, perluasan perluasan daerah, Mhm, ekspansi atau mhm. invasi ya ke daerah luar untuk meluaskan Dan sayap dan pemerintahannya. itu mungkin belum ada PBB, jadi Ya belum. masih PBB itu boleh kan baru terbentuk nanti setelah perang perang, dunia. dunia pertama, Iya, Turki Utsmani nanti itu. jadi kan ini, boleh aja luas memperluaskan daerah gitu ya. Iya. Ya semaunya karena itu kan sistem raja, monarki. Monarki ini Heeh, nggak terbatas. Asalkan tapi perluasan wilayah ini kan membawa peradaban. Apa mhm. peradabannya? Terjadi kontak langsung dengan penduduk di tempat itu sehingga dia bisa belajar sesuatu yang baru di tempat itu. Ya mereka yang menjadi tempat invasi tadi tentu dia secara peradaban harus mengalah, harus tunduk kepada orang yang invasi tadi. Lah, itu secara politik. Kemudian ada unsur ekonominya, apa unsur ekonomi? Orang-orang yang ingin meluaskan perdagangannya, terutama orang-orang Eropa, Kristen Eropa, itu ingin menguasai selat-selat ataupun rute-rute perdagangan lautan. Tinggal itu dengan misalkan, apa, Kalau dulu orang-orang kan, orang berdagang memang lewat ya laut, laut heeh, kan, jadi pelabuhan-pelabuhan itu yang memang perdagangan yang seperti di sangat Laut ini. Tengah, Laut Mhm, Selatan, di Asia, itu ingin dikuasai oleh orang-orang Kristen sehingga dengan hal itu lebih mudah untuk berdagang ini ke garis sana, ke bawahi Asia ya, lah ini ini. di garis bawahi, kita bukan menjelek-jelekan agama atau apa, ini Abuya sering bahasanya Kristen memang Iya, menurut sejarah di buku yang Abuya baca. iya. Jadi, nanti kalau memang ada yang bagaimana, kita bisa bertanggung jawab atas apa yang Abuya Enggak, memang ceritakan. faktanya begitu. Kalau baca di dalam sejarah peradaban Islam memang Iya, begitu. jadi, bisa Bukan dalam dibuka. konteks ini diskriminasi, bukan. Iya, Yang menang ini, yang menang itu, bukan heeh. seperti itu, Jadi tapi kan memang Abuya faktanya begitu. bisa, Nanti juga heeh, ini kan ada sejarah peradaban Renaissance itu, ada Renaissance Eropa, masa kebangkitan orang Eropa, di situ kemenangan orang-orang Eropa, ada nanti sebelahnya ini. mmm, Ada setelah iya Baghdad ini hancur nanti jadi ini. kan Abuya itu, eee, berdasarkan dari Mhm. buku ini. Nah, jika kurang jelas kan Abuya bisa bertanggung jawab dari cerita itu diambil dari halaman sekian sampai Kalau sekian cari begitu. di Google banyak sebenarnya. Oh Langsung klik gitu, saja perang salib ya, perang Islam Kristen pasti. Ya perangnya Islam dengan Romawi, tapi didominasi oleh orang Kristen di situ. orang Romawinya, Iya, karena memang yang terlibat adalah apa, uskup-uskup, uskup-uskup, kemudian raja-raja yang memang beraliran Kristen di Eropa mmm. itu. Perancis, Sedangkan yang Islam di Inggris, itu ke Baghdad sana kan. raja-raja Ya begitu? khalifah-khalifah. Mmm, Ini kan masa dinasti Bani Abbas di ambang kehancuran perang mhm, salib ini. mmm, Tahun 1100. Itu di ambang kehancuran. Nanti puncaknya Baghdad melawan tentara Mongol. Ini juga menandai pada pertemuan kali ini kita membahas kehancuran Baghdad. mmm. Sekalian karena besok malam itu tidak berbicara Baghdad lagi karena sudah beberapa pertemuan kita bicara Baghdad, Baghdad, Iya, Baghdad terus. judulnya Khalifah Bani Baghdad Abbas. Baghdad Baghdad, Kenapa kok lama sekali membahas di tentang Baghdad Baghdad itu. ini dari sang khalifah ke ini karena memang Pusatnya memang di Baghdad. ya pusatnya di Baghdad. Bukan pusat di Baghdad, tapi Bagaimana? memang sejarahnya ini lama. Beda dengan sistem Bani Umayyah. Bani Umayyah itu hanya 90 tahun Oh, dan ini rajanya hanya 500 ya? 14. Iya, Ini 500 kan? 500, Halo 500 tahun. Bunda Nurwardah Muniro, waalaikumsalam, terima kasih sudah Dan mampir, semoga kalau betah. misalkan dicari di buku-buku itu kan Mhm, penulisnya teknik penulisannya ya ataupun menceritakannya berbeda-beda. Apa perbedaannya? Ini bukan dari tahunnya, bukan dari segi sejarahnya, tetapi cara menceritakannya. Kalau di bukunya misalkan Badri Yatim itu diceritakan secara global dari kho nggak da spesifik. dari misalkan Al-Ma'mum dengan Ar-Rasyid apa yang capaiannya, misalkan capaiannya apa diceritakan secara global, kemundurannya itu apa, sampai nanti hatam bacanya pada saat kita membaca satu kali itu. Tapi kalau di Tarikhul Khulafa itu lebih menitik beratkan kepada personalitasnya dari masing-masing, apa, sang khalifah. Itu Mhm, menceritakan secara detail sekali, sangat detail sekali sehingga orangnya sampai bermain
waktu kecilnya sang khalifah, sampai nanti wafatnya dibunuhnya pisaunya, itu detail sekali di sana. Jadi, ya kita membacanya dua-duanya itu, membacanya dua-duanya ini. Iya, ada plus Tapi minusnya. sebenarnya repot kalau kita membicarakan secara detail, sang khalifah ini repot. Tapi kita ya biasa menceritakan sejarah itu seperti pada buku-buku yang tertera, kita menceritakan secara sporadis, Tapi secara memang global biar nanti urutannya enak, urutannya itu. kita memang harus tahu sejarah ya, Bu, ya. Untungnya apa? Ya ya kalau sejarah ini penting. Kalau tidak tahu sejarah Islam, bagaimana mungkin kita ini, menghargai Islam. Takut Islam hanya dipahami ngaji, Mmm, sholat, puasa, iya iya itu di bidang syariah itu. Kan agama Islam ini luas, ada di bidang syariah, ada di bidang ya hukum Islam syariah, ada Quran hadis, ada seni, ada sejarah peradaban, ada semua banyak itu kalau belajar tentang Islam ini. Jadi Islam itu jangan dipahami sebagai dinul aqidah wasyariah, agama kepercayaan-kepercayaan tentu di situ ini sangat pokok, dan syariah yaitu hukum-hukum yang mengatur baik dirinya bersama Allah, itu vertikal maupun sesama manusia itu horizontal. Tetapi ada, eee, apa namanya, eee, belajar Islam itu tidak hanya itu, ada al-hadharah al-islamiyah, sejarah peradaban Islam yang menyangkut nilai, perkembangan, kebudayaan, ya jadi peradaban. biar kita makin cinta terhadap Iya, Islam kalau karena perjuangannya memang luar biasa gitu ya, Bu, ya? iya. Mmm, Luar biasa kalau kita tidak tidak tahu sejarahnya bagaimana mungkin kita bisa mengidolakan itu. Nah itu. Nah nanti kalau kita baca sejarah iya Islam waktu zamannya tapi ini Sayyidina ceritanya Umar, Nabi Sayyidina Muhammad kan itu sedikit banget, engka padahal kan, engkar maksudnya kita, khususnya saya itu pengen iya, tahu gitu cerita-cerita Nabi Muhammad. Ini malah sudah lewat tentang Nabi Muhammad, mungkin ya nanti kita nanti ada ada khusus untuk Nabi Muhammad. teman-teman yang ingin request Iya. tentang kisah Nabi Muhammad yang di mana, apa di Gua Hiro atau di mana, eee, silahkan komentar ya. Kita tidak menutup komentar apapun atau pertanyaan apapun, kita open. Kiblu sulut, iya terima kasih hadirnya, semoga betah. Terus Jadi, periode kedua itu dimenangkan oleh orang Islam ya, dengan dikuasainya Yerusalem saat itu. Tetapi orang Islam walaupun menang menguasai Yerusalem, memberikan keleluasaan kepada pihak Kristen berziarah ke sana. akhirnya Jadi ya maaf ini ya, orang Kristen bisa masuk ke sana itu awalnya dulu masa Salahuddin Al-Ayyubi memberikan toleransi kepada mereka. tapi Beda dengan Alam Arselan membatasi ketat, nggak boleh lewat Arselan ini. Ini hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi iya ini. tapi ini Walaupun jadi musuh. bumerang apa enggak? Apakah akhirnya jatuh lagi ke Lah, ini periode ketiga. Lah, mhm periode ketiga ini, tentara Kristen ini kolaborasi ya, perangannya. mhm, Kalau kalau di periode pertama, kedua ini hanya melibatkan orang Kristen lokal. Ya, ada juga dari di Perancis. Tapi kalau yang ketiga ini, orang-orang Kristen bergabung dari Inggris, dari Perancis, raja-raja saat itu, Raja Louis, 7, kemudian Raja Frederick, iya, lain itu sebagainya apakah ini. jatuh? Apa Lah, ini tidak sampai menguasai, eee, pusat-pusat ataupun tempat-tempat yang telah direbut oleh orang Islam, wilayah-wilayah yang direbut oleh orang Islam, tidak sampai tapi dikuasainya, dihadang mhm oleh orang-orang Islam itu, hanya kota Akka ya, di Yunani itu ya mungkin ya, di Akka ini, itu dikuasai oleh mhm, orang Kristen dan Mesir, Dimyat ya, Dimyat di daerah Mesir dikuasai oleh orang Kristen. Lah, Raja, Malikus Soleh ya, bukan Malikus Soleh, Malikus Shah, mmm, ini dari Saljuk kalau nggak salah ini Raja Malikus Shah ini, mengadakan pertukaran wilayah dengan pihak Romawi, Yerusalem diberikan kepada Romawi, tetapi Dimyat harus dilepas.
Oh, saat itu. barter Iya, jadinya, tuker? barter, Mhm. pertukaran. Tetapi pada akhirnya ini, memang, tempat-tempat, wilayah-wilayah di periode ketiga ini yang dikuasai sebagian kecil oleh orang-orang Romawi direbut kembali oleh orang Islam. Artinya perang salib di periode ketiga ini dimenangkan oleh Islam, dimenangkan Terus oleh kok bisa Islam Baghdad ini. hancur kalau menang? Lah setelah perang salib ini tahun 1189 sampai 1291 ya, ini berakhir perang salib, 2 abad. Terus? 1291 berakhir perang salib di sini, maka kekuasaan Baghdad tidak kita langsung fokus ke Baghdad ya. Mhm. Ini belum punah Baghdad ini. Tetapi di situ di ambang-ambang kehancuran yang sangat tragis. Apa tragisnya? Karena sang khalifah walaupun tidak ada tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam saat itu beda dengan sebelumnya tahun 1000 itu ada tekanan dari Bani Buwaih, dari orang Turki. Di sini sudah punah semua. Mhm. Artinya tidak begitu berperan orang Turki, tidak begitu kalau Bani Buwaih sudah nggak ada di situ, tidak memiliki pengaruh apa-apa. Maka dia berkuasa, apa, berdaulat ya, maksudnya ini tidak ada kekangan dari kerajaan-kerajaan kecil saat itu, tetapi kekuasaannya ini kecil, hanya terbatas di wilayah tertentu. Kalau sekarang Bangkalan hanya di aja gitu? Bangkalan saja, Mmm. hanya di Jawa Timur saja, walaupun dia tidak dikekang oleh raja-raja kecil, itu, wilayah kekuasaannya ini sangat terbatas sekali. Jadi kalau, sebuah dinasti besar dulu yang dibangun oleh As-Saffah dengan begitu luasnya Baghdad dengan segala peradaban, dengan segala macam, keindahan dan peradabannya, hanya menjadi seukuran wilayah, ya satu provinsi lah katakanlah. Ini sangat-sangat tragis sekali saat itu. Sehingga hal ini juga, eee, menjadikan musuh-musuh di luar Islam ya, orang-orang yang di luar Islam tidak begitu takut lagi pada sang khalifah. Kekuasaannya hanya segitu. Apa yang mau diperintah, tentaranya sudah lemah, tentaranya sudah sedikit. Baghdad Kemudian maksudnya ini ya ya? sistem, pertahanannya ya tidak begitu kuat. Lah, dalam kondisi yang seperti inilah, eee, muncullah kekuatan baru dari Asia, Asia Tengah. Siapakah itu? Ini anak keturunan Genghis Khan atau Genghis Khan mulanya ya, itu Jadi dari cerita keturunan Mongol, jadi ceritanya ini adalah Genghis Khan. Baghdad sudah hancur? Nah, Baghdad belum hancur, Oh. Al-Mu'tasim Billah, terakhir Al-Mu'tasim II. Mmm. Al-Mu'tasim Billah itu, Oh, eee, namanya orang ya Al-Mu'tasim Billah, tak kira Al-Mu'tasim Billah apa ini gitu. didaulat tahun 1200 berapa ini, itu didaulat Ayo Buya, sebagai khalifah sampai Bani Abbas kedua, Bani terus Abbas terus? terakhir, Al-Mu'tasim Billah ini. Enggak, Ma maksudnya, tolong ceritakan kehancurannya karena ini mau ditutup. ya karena semenjak Al-Mu'tasim Billah Mhm memimpin, mhm. khalifah Bani Abbasiyah terakhir, maka sang khalifah tadi ini memang kalau pribadi sang khalifahnya penghafal Al-Qur'an, Baiklah, lembut, tapi baik, tidak bisa di apa ranah politik. ya, menyantuni masyarakat, tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi secara kekuatan atau kekuatan politiknya ini ya, tidak begitu atau tidak memiliki pengaruh apa-apa, baik kepada, negara ataupun, raja-raja kecil yang ada di sekitarnya itu, apalagi kepada, Nih, apa, eee, raja-raja jadi kan yang menjadi kekuatan atau orang-orang Kristen yang ingin mengalahkan atau ingin peribahasa menghancurkan kota Baghdad Maduranya ini. itu, peribahasa Maduranya gini ya, Bu, ya, eee, apa, kayak Klebun, Klebun tidak, harus punya jiwa bajing juga gitu, yang diperlukan bukan hanya baiknya, tapi Iya, jiwa bajingnya juga. Itu mungkin, berkaca iya. sama, dinasti Nah, dinasti itu ini ya. makanya sebab-sebab kehancuran Baghdad kenapa? Kita uraikan, Mmm, sebab-sebab kehancuran Baghdad itu salah satu di antaranya adalah, eee, provinsi-provinsi ataupun dulu yang menjadi gubernur ya, mhm. orang-orang menjadi gubernur saat itu Terlalu melepaskan soleh diri, terlalu soleh atau bagaimana? bukan melepaskan diri satu persatu. Karena memang tidak ada lagi yang mau diharapkan dari pemerintah pusat. Mmm, Memerdekakan diri, ada yang memerdekakan me memerdekakan diri, melepaskan dan ada yang memerdekakan diri. iya. Terus dia menjadi negara sendiri atau Iya, bagaimana? membentuk Allahumma membentuk sholli. kekhalifahan sendiri.
Heeh. membentuk kekhalifahan sendiri. Misalkan dinasti Fatimiyah di Mesir, ada apa lagi di Maroko, itu kerajaan juga yang ada di Maroko. Mhm. Sama-sama Islam tapi tidak tunduk, yang namanya sudah mendirikan kerajaan sendiri, yang awalnya menjadi pusat, sentralnya adalah Iya, di Baghdad, dia itu. berpikir, tidak ya daripada kita bayar pajak ke pusat, mending bikin negara Iya, sendiri gitu kan. heeh, Ya iya, biasa semua. gitulah, Karena mereka juga tidak takut kepada sang khalifah. Sang khalifah sudah tidak punya tidak punya power, tidak punya karisma dan kekuatan. jiwa bajingnya itu tidak ada. Kemudian apalagi itu, Ah, sudah kelakuan ya, sang khalifah yang mulai dari Al-Muntasyir terus ke bawah itu, kita ke off, atas ya, mhm. itu sudah tidak mendapat simpati oleh masyarakat, banyak yang Ya berfoya-foya dan sebagainya intinya itu. jiwa bajingnya sudah tidak ada, karismanya sudah melemah. Tapi kejam, tetap kejam, Oh, kejam ini. ya Kayak berarti kan Muntasyir nggak punya kekuatan apa-apa tapi kejam. ya kejam itu Iya, tidak, bukan berarti akan disegani. Kejam hanya tinggal iya. kejam saja. Iya, mau diapain orang kejam? Kita nggak harus segan begitu kan, Abu, ya. Oke, terima kasih ilmunya. Ya Mungkin ini mau ada ditutup dulu ini. oke. Ini belum selesai, belum Ayo selesai. cepetan, Abu, ya, mau Lah, jemput anak ngaji. setelah Halo. Baghdad ini memasuki tahun Mhm, mhm, 1258, Baghdad tidak berdaya, hanya tinggal pelangnya saja sebagai khalifah. Saat mhm. itu ada kekuatan baru datang dari Asia Tengah yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ya, Genghis Genghis Khan ini Khan. menaklukkan Mhm, kota-kota penting yang telah dikuasai oleh Islam, Syria, kemudian Irak, semua dikuasai ini. Hanya Baghdad yang belum dikuasai, dia meninggal. Maka terus? saat itu diteruskan oleh putranya Hulagukan. Lah, di masa Hulagukan ini besar-besaran mengepung kota Baghdad, mengepung apa istana sang khalifah Al-Mu'tasim. Maka saat itu terdesak Al-Mu'tasim karena yang nggak punya kekuatan apa-apa, prajuritnya sedikit. Sementara ini berjumlah 200.000, 300 sampai beratus-ratus ribu ini. Mhm, Karena memang ya tentara Mongol ini kuat. Kalau di film-film oke. ini kan kuat. Iya, Itu cita-citanya Genghis Khan ingin menaklukkan dunia, sampai ke Cina juga sudah mengadakan invasi ke Cina. Tidak hanya ke oke. Cina, sampai ke Oke, seluruh kita lanjut negeri. besok ya, Nah, Bu, ya. ini, apa namanya, Genghis Khan, Hulagukan ini Mhm. akhirnya membunuh seluruh keturunan Bani Abbas. Baik anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, hampir tercatat di dalam sejarah itu 2 juta yang terbunuh atas serangan Hulagukan ini. Kok Tapi ada mirip satu kok mirip yang ini, selamat nanti yang akan didaulat, yang kok mirip, akan As-Saffah itu, iya sama. penjagal Makanya itu. kalau membunuh orang nanti ya ini akhirnya, kalau kejam kepada dinasti Bani Umayyah dulu, nanti akan dibalas tapi ini bukan kelompok Islam dari Hulagukan ini. Lah sampai akhirnya sungai Baghdad yang saat itu jernih airnya, ini berubah menjadi merah dengan darah Darahnya manusia manusia. saat itu dan Halo Kak buku-buku Imai hancur lah saat itu Hiola, ya ini. waalaikumsalam, Kiblu Sulut. Nah, Sukses bersama. Ini sudah mau nah, off, mau jemput ya. anak Dan ngaji. terakhir penutupnya dengan runtuhnya Terakhir Baghdad lagi, tadi terakhir. 1258 Hah? ini tidak hanya kita pandang sebagai kehancuran dari raja-raja Islam, Tapi tetapi garis bawah, kehancuran peradaban Islam yang telah dibangun. bedanya apa? Ya kalau kalau kekuasaan ini hancur, tapi Heeh, sejarah peradabannya kan seperti pengetahuan, heeh, itu tidak hancur maksudnya? buku-buku, semua dibakar, Mhm, hangus rata dengan tanah. Hanya oh, satu yang belum tersentuh, adalah? Mesir tadi itu. Hampir dia menguasai Mesir tapi dihadang di pertengahan itu, tidak sampai ke sana Mmm, pengaruhnya, gitu. Ini seandainya Mesir habis, sudah lenyap ilmu-ilmu keislaman ini, untung ya. ya. Baghdad Terima udah kasih. selesai, sudah Terima selesai sudah. kasih, ya Bu, ya, atas ilmunya, ilmu tanpa batas. Assalamualaikum. Salam.